Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan pelajaran geografi dengan materi kebudayaan Indonesia sebagai kebudayaan nasional. Apa sih kebudayaan Indonesia itu? Nanti akan dipresentasikan oleh Putri Amanda dan siswa-siswi yang lainnya melihat, mendengarkan, dan memahami. Setelah itu kita akan review bersama-sama. Untuk Putri Amanda, silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda Nur Salsabila. Di sini saya ingin membahas materi kebudayaan Indonesia sebagai kebudayaan nasional. Berikut poin pembahasan yang akan dibahas terdiri dari yang pertama pengertian, kedua pengaruh geografi terhadap keberagaman budaya di Indonesia, ketiga persebaran keragaman budaya Indonesia, keempat pembentukan kebudayaan nasional, kelima pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia, yang terakhir kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Yang pertama, ada pengertian dari kebudayaan. Menurut Konjaraningrat, berpendapat bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Di sini dapat diartikan juga bahwa kebudayaan adalah kebiasaan yang dipelajari secara turun-temurun. Apa saja unsur-unsur kebudayaan, yaitu antara lain yang pertama bahasa, sistem kepercayaan, ilmu pengetahuan, sistem teknologi, sistem kekerabatan, sistem mata pencarian, dan yang terakhir kesenian. Berikut ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, iklim. Iklim mampu mempengaruhi pola kehidupan manusia yang hidup di suatu daerah dan harus beradaptasi dengan tempat yang mereka tinggali. Yang kedua, ada morfologi dan ketinggian tempat. Morfologi dapat berpengaruh terhadap tanaman yang dapat tumbuh. Hal ini pada kebudayaan sangat menentukan bagaimana cara dan bagaimana penduduk bercocok tanam. Kemudian yang ketiga ada laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki budaya maritim yang kuat. Arus laut yang berbeda-beda di Laut Indonesia diadaptasi dengan cara yang berbeda-beda pula. Dan yang terakhir ada sungai. Sungai-sungai besar dan panjang yang airnya mengalir sepanjang tahun karena curah hujan yang tinggi menjadi rahim dari lahirnya banyak kerajaan-kerajaan besar di Indonesia. Pembentukan kebudayaan nasional. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan nasional Indonesia adalah puncak kebudayaan daerah. Dalam hal ini, ia telah memasukkan aspek mutu karena ungkapan puncak berarti unsur-unsur kebudayaan daerah yang paling tinggi mutunya. Keajikan konsep kebudayaan nasional ini dianggap penting karena selain di dalamnya termuat berbagai pedoman nilai, juga mencerminkan simbol identitas bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun objek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Kemudian terakhir yang akan saya bahas adalah pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Nah, di sini ada batik, yaitu budaya Indonesia yang diakui dunia.
Batik adalah seni lukis di atas kain dengan metode yang khas zaman dahulu yang hanya digunakan oleh kalangan bangsawan kerajaan saja. Karena banyak dari kalangan bangsawan yang pergi keluar istana dan mengenakan batik, maka batik juga menjadi populer digunakan oleh rakyat kebanyakan. Yang kedua ada kebudayaan dan pariwisata. Ada banyak alasan wisatawan mau berkunjung ke Indonesia, antara lain, yang pertama alam Indonesia yang indah, orang-orang Indonesia yang ramah, makanan tradisional Indonesia yang lezat, kekayaan tradisi Indonesia, dan biaya hidup yang murah. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi. Bahkan pendukung tradisi itu sangat banyak dan sangat kuat mempertahankannya. Kebanyakan dari karya-karya kesenian kita adalah kesenian tradisi yang tidak bisa lepas dari unsur penyembahan pada yang kuasa. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah kebudayaan nasional pada intinya gabungan dari berbagai macam budaya daerah di suatu negara tertentu, seperti Indonesia. Indonesia memang mempunyai beraneka ragam kebudayaan, tetapi hal tersebut tidak menjadikan Indonesia menjadi terpecah belah, melainkan hal tersebut membuat Indonesia menjadi satu kesatuan yang kuat dan kokoh. Sekian presentasi dari saya kali ini. Apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.